manusia, saudara, yang luput dari persoalan dan masalah. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi, masalah dan persoalan dalam kehidupan ini. Ada rupa-rupa masalah dalam hidup. Mungkin persoalan keuangan, mungkin persoalan kesehatan, sebagaimana dialami kekasih kita Ibu Oni. Masalah keluarga, mungkin dengan anak, dengan menantu. Masalah dengan pasangan hidup, pekerjaan, studi, dan dapat kita teruskan. Ada saat kita menghadapi persoalan dengan tenang, optimis, karena kita yakin bahwa persoalan itu lebih kecil dibanding dengan kemampuan kita. Tetapi ada saat-saat, saudara, di mana kita menghadapi bahwa persoalan yang kita hadapi itu lebih besar, lebih dahsyat dari kemampuan ataupun apa yang kita miliki. Itu sebabnya dalam situasi demikian ada banyak manusia kehilangan harapan. Kalkulasi, logika, kedokteran, ilmu, kita kalkulasi dan persoalan itu jauh lebih besar daripada kemampuan yang kita miliki. Maka keputusasaan melanda hidup manusia. Berapa banyak kita menjumpai orang-orang yang berkata, sudah tidak ada lagi jalan keluar. Mungkin yang lain berkata, aku sudah terbelenggu, aku terpenjara. Yang lain berkata, semua jalan sudah buntu. Yang lain berkata, terlambat sudah. Seperti lagu dari Ghost Plus. Yang lain berkata, mustahil, mustahil. Yang lain lagi lebih rohani, Allah tidak mendengar doaku. Tak ada yang bisa merubah hidupku ini. Kalaupun ada perubahan itu justru keadaanku yang buruk ini menjadi semakin buruk, semakin buruk. Saudara dapat teruskan nada-nada perkataan demikian ini, yang pada puncaknya kemudian orang mungkin minum baygon, yang lain mengambil keputusan menggantung dirinya, membunuh dirinya, dan kehilangan harapan, putus asa dalam hidup ini banyak melanda hidup manusia. Pepatah berkata, saudara, seburuk apapun kondisi kita, buruk dan terpuruk, tidak ada yang lebih buruk daripada keputusasaan. Artinya, selama kita tidak putus asa, selalu akan ada harapan di depan kita. Dan terpujilah Tuhan, karena kita memiliki Allah, saudara. Dan Allah itu dikatakan di dalam firman Tuhan, Allah yang kita ikuti, Allah yang kita layani itu adalah Allah yang senantiasa mengisi hidup kita dengan pengharapan. Allah tahu bahwa oleh karena dosa, hidup ini penuh dengan onak dan duri. Tetapi Allah adalah anugerah, dan anugerah selalu melampaui dosa. Anugerah selalu melampaui maut. Dan itu yang kita rayakan dalam Prapaskah untuk menyambut anugerah Tuhan yang membebaskan kita dari kematian. Firman Tuhan berkata, Allah itu sumber. Renungkan kata ini indah. Kalau sudah mendengar kata sumber, oh di situ ada sumber air. Itu berarti airnya pernah berhenti tidak? Tidak akan pernah berhenti. Kata sumber itu indah, dan itu yang dipakai Alkitab. Siapa Allah kita itu? Sumber pengharapan, God of hope. Apa itu pengharapan yang ditulis di dalam Alkitab, saudara? Alkitab bahasa Yunani, hope itu adalah kata, berasal dari kata elpo, harapan, berlimpah-limpah dalam elpo. Apa itu elpo? Ya, di dalam bahasa Yunani secara harafiah itu berarti menantikan. Ya, kata ini sangat penting. Itu berarti belum terjadi. Orang yang menanti itu sudah dapat belum? Belum, ya. Pengharapan itu menanti, dan menanti. Ada orang yang senang dengan menanti.
Sangat membesar. Menanti, tetapi elpo itu berarti menanti dengan sukacita, menanti dengan tentram. Itu kata yang dipakai, berlimpah-limpah dalam elpo. Itu berarti menanti, dan menanti itu bukan dengan cemas, menanti itu bukan dengan depresi, menanti itu bukan dengan khawatir yang berlebihan, menanti itu tidak dengan ngomel, menanti itu bukan dengan bersungut-sungut, menanti itu bukan dengan patah hati dan seterusnya seperti yang terjadi di dunia ini. Tetapi elpo berkata menanti dengan tentram, menanti dengan sukacita. Mengapa? Dan kata elpo itu dikatakan karena orang itu tentram dan sukacita meskipun menanti belum memperolehnya, tetapi dengan yakin dan percaya. Kata lain dari iman, yakin dan percaya terhadap kemungkinan yang akan terjadi, dan itu sebabnya dia menantikannya dengan tentram. Darah itu kata elpo di dalam bahasa Yunani. Dan kata itulah yang dapat kita baca di dalam firman Tuhan. Begitu indah. Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah. Siapa Allah itu? Firman Tuhan berkata, sumber pengharapan. Ya, garis bawah itu. Itulah Allah kita ya. Semoga Allah, supaya kita kenal siapa Allah itu, yaitu sumber pengharapan, kita garis bawah, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Itulah elpo, saudara-saudara. Dengan sukacita, dengan tentram, dengan damai, karena kita punya Allah sumber pengharapan. Sekali lagi kata sumber, tak pernah berhenti. Dalam iman kamu percaya. Kata ini meringkas kata elpo dengan sangat indah, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kata itu lama saya renungkan pada waktu saya mempersiapkan khotbah. Berlimpah-limpah ya. Betapa indahnya kata itu. Dan saya mengingatkan pada waktu saya berdiri tercengang melihat jutaan, katanya, karena begitu banyaknya jutaan air terjun di Victoria Falls, di perbatasan Zimbabwe dengan South Africa. Kapan air itu terjun begitu bergulung-gulung, tapi tak pernah berhenti. Nah, saya berkata, apakah ada bulan-bulan di mana air itu berhenti? Sepanjang tahun tak pernah berhenti, mencurah begitu rupa. Dan kata itu yang saya berlimpah-limpah. Dan kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya, saudara, kalau kita renungkan kata ini, kita memiliki cadangan yang cukup, yang tidak akan pernah habis. Itu kata berlimpah-limpah. Cadangan itu cukup. Persediaan yang melimpah, tak terbatas dalam hidup kita ini, seperti sumber. Dan kalau itu saya katakan sumber, itu berarti tak habis-habisnya. Kata itu saya pakai ada seorang yang diberi anugerah Tuhan hanya dengan membuat kue, saudara, tetapi menjadi sumber. Bukan mencari uang. Uang itu mendatangi, orang itu antri begitu panjang deh, sampai toko itu ditutup dan menolak orang untuk membeli ya. Itu namanya sumber, terus mengalir begitu rupa, sehingga kita tahan pun terus akan mengalir. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan yang berarti dapat melampaui batas. Dari hidup manusia selalu menetapkan batas dalam hidup ini, tapi berlimpah-limpah dalam pengharapan berarti batas itu akan diterjang begitu rupa, ya, sehingga tidak ada putus asa. Orang berkata sudah ini batasnya, ya. Tetapi orang yang berpengharapan batas itu rubuh begitu rupa. Itu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita memiliki batas cukup sekian, tetapi kalau berlimpah itu berarti meluber, tidak ada batasnya, meluap.
sedemikian melampaui batas, dapat meluap melimpah dari ukuran batasan yang ada menurut logika hanya sampai di sini. Tetapi orang yang berpengharapan tidak berkata mustahil, karena ada kemungkinan melampaui yang mustahil di dalam kehidupan ini. Tidak dapat dibatasi, tak terbatas. Allah adalah saung pengharapan. Itu yang mau dikatakan dalam firman Tuhan. Setiap kali saudara mau membaca firman Tuhan, saudara tahu, Allah tahu kita hidup dalam dunia, dosa bekerja, masalah menerjang hidup kita, godaan, ujian, pencobaan adalah bagian dalam hidup kita ini. Tetapi kita juga memiliki Allah dengan anugerahnya, dengan karunia-Nya, dan itu dikatakan berlimpah-limpah, tak terbatas dalam kehidupan kita ini. Memiliki cadangan yang cukup, persediaan yang berlimpah, yang tak terbatas, karena Allah adalah sumber pengharapan. Pengharapan yang dapat melampaui batas, yang dapat meluap melimpah dari ukuran batasan yang ada, tidak dapat dibatasi, tak terbatas. Allah adalah saung pengharapan itu, selalu siap menerangi jiwa kita pada waktu dikungkung dalam kegelapan itu, dengan kelimpahan, dengan sukacita, dengan tentram menantikan saat hadirnya anugerah Tuhan menghalau kegelapan dalam hidup kita itu. Itulah ilmu, saudara, yang diberitakan firman Tuhan bagi kita. Di bagian lain Rasul Paulus berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Nah, itu kata yang sangat, keselamatan itu ternyata dalam pengharapan. Dan pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, itulah sukarnya orang berpengharapan. Mengapa orang lebih senang memilih putus asa? Karena orang berpengharapan itu mencoba melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Sedangkan orang yang berputus asa melihat segala sesuatu yang kelihatan di sini dan yang nampak. Tetapi orang yang tidak berputus asa, penuh dengan pengharapan, dia melihat apa yang belum kelihatan, tetapi dengan tentram, tetapi dengan sukacita, menantikannya. Itu sebabnya meluap dalam damai dan sejahtera. Di perjalanan dari Tracy yang dirubah hari Sabtu kemarin, kita naik mobil dengan sukacita meskipun GPS sudah tiba-tiba berubah dan membuat kami menghantar Tante Wong balik lagi dengan Bu Tati pergi ke Pleasanton karena ngikuti GPS sambil mengomong ya cerita, dan cerita itu mengenai Susan, penyanyi yang wajahnya demikian rupa. Lalu kita lihat dari video bagaimana audisi pertamanya, semua orang tertawakan dan seperti tidak ada harapan dalam hidupnya. Tapi satu yang dia katakan, Allah, Bu Tati bersaksi dengan tentang Ibu Susan itu ya, penyanyi itu, bahwa dia ditinggal ibunya dengan pesan bahwa Allah punya rencana yang indah dalam hidup. Dan dia menanti bukan hanya setahun, 2 tahun ya, lama bertahun-tahun begitu, sampai akhirnya dia nekat ikut audisi, dan dia tahu pada saatnya pengharapannya terjadi dalam kehidupannya ya. Saudara mau dengar bagaimana audisinya? Saya juga belum mendengarnya, hanya dengar cerita dari Ibu Tati di mobil ya dalam pelayanan kemarin. Tetapi ini contoh Allah sumber pengharapan. Berapa tahun? Dan bacaan hari ini 12 tahun wanita menderita pendarahan dan sudah tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Mustahil, tidak ada harapan. Dan kita lihat perempuan pendarahan ini sembuh oleh karena jamahan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, oleh karena imanmu. Ini sangat penting. Orang yang berpengharapan adalah orang yang memiliki iman di dalam kehidupannya. Sebab kita diselamatkan harus dengan tekun menantikan yang tidak kelihatan. Itu berarti tidak ada yang instan.
Tidak instan, saudara, 12 tahun bergumul. Dan kalau Ibu Tanti cerita Ibu Susan itu sejak dari anak-anak menderita sedemikian rupa, ya. Tetapi dengan tekun itu kata yang penting, itu berarti tidak instan. Kalau instan orang tidak perlu tekun, saudara. Ini berarti membutuhkan ketegaran, perjuangan dalam kehidupan kita ini. Mari kita garis bawahi sekarang. Di mana letak persoalannya? Ada orang putus asa, ada orang yang berpengharapan. Di mana itu letak pokok persoalannya dengan demikian? Saya rasa, saudara, kata iman itu yang paling utama. Orang putus asa, orang berpengharapan, pokok persoalannya ada di dalam kita salah dalam meletakkan pengharapan kita. Orang-orang yang putus asa adalah orang-orang yang salah dalam meletakkan pengharapannya. Misplaced trust. Artinya orang itu meletakkan kepercayaannya kepada manusia dan segala produknya. Entah itu uang, entah itu karier, entah itu jabatannya, entah itu citra dirinya, entah itu keluarganya, entah itu suaminya, entah itu istrinya. Sehingga kalau ditinggal mati, ada orang bilang mati saja, putus. Bagaimana saya bisa hidup? Ya, sebagai pendeta setiap di Indonesia itu kalau ada orang meninggal yang dipanggil pertama pendeta. Ya, dan seorang istri meraung-raung ditinggal mati suaminya, mati saya ini, anak-anak saya masih kecil, apa saya masih bisa hidup? Pengharapannya hanya diletakkan kepada suami. Padahal setiap kali kebaktian kita memulai dengan foto. Pertolongan kita datangnya dari Allah, ya. Tapi orang ini sebetulnya berkata, meskipun kebaktian, sebetulnya dia pertolonganku datangnya dari suamiku. Nah, kalau mati saya. Tidak ada harapan lagi. Berapa banyak kita meletakkan pengharapan kita salah. Mungkin dengan uang, mungkin dengan koneksi, tapi saya beritahu, saudara, tidak ada yang kekal dan lengkap. Saudara punya uang sehebat apapun, dan punya kesehatan saat ini, saudara banggakan. Semua bisa terkejut bahwa apa yang kita andalkan itu seperti demikian, saudara. Ya. Rumah yang megah bisa seperti demikian, hangus, terbang. Dunia, orang meletakkan pengharapannya salah kepada manusia dengan segala produknya, dan itu yang dikatakan dalam Alkitab berhala. Kita memberhalakan, kita menjadikan mamon dalam hidup kita ini. Keputusasaan adalah akibat kita salah meletakkan kepercayaan. Pada waktu yang kita anggap sebagai Tuhan itu ternyata adalah berhala dan runtuh. Saudara putus asa dalam hidup ini, mengandalkan manusia dengan segala yang diandalkan oleh manusia, mamon dan berhala kehidupan ini. Itu sebabnya hari ini kita membaca firman Tuhan yang sangat indah, sebagaimana dikatakan firman Tuhan, terkutuklah. Dahsyat, ini kata yang sangat mengerikan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Siap-siaplah saudara putus asa. Terkutuklah, itu kata sudah dipakai Alkitab. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Gambaran keputusasaan yang dahsyat, artinya kematian saja. Tetapi bagian yang kedua, kata terkutuk dirubah
diberkatilah. Sedangkan dua kata ini dua hal yang sangat penting. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti. Ini sumber berarti tak pernah berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17:58. Saya baca, itulah pangkal mengapa ada orang berputus asa dan mengapa ada orang berpengharapan dalam kehidupan ini. Nabi Yeremia menguak firman Tuhan itu. Ada dua hukum yang abadi, saudara, mengenai kehidupan spiritualitas dan kerohanian kita ini. Yang satu, yang meletakkan kepercayaannya kepada manusia dengan segala produknya. Kita ganti dengan satu kata, berhala manusia, yang hanya akan membawa kepada kebinasaan dan keputusasaan. Dan yang lain, yang kedua, yang meletakkan kepercayaannya kepada Allah, sumber pengharapan, mengandalkan Allah dalam kehidupannya, yang akan membawa kepada kehidupan dan pengharapan. Itu kata lain dari diberkatilah. Yang lain dikatakan keputusasaan dan kebinasaan, itu kata lain dari terkutuklah. Yeremia pasal yang ke-17, 5 sampai dengan ke-8. Orang-orang yang putus asa adalah orang-orang yang melupakan, mengabaikan, tidak mempercayai Allah dalam kehidupannya, tetapi lebih meletakkan kepercayaannya kepada manusia dengan segala produk dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel, saudara, ada saat mereka sendiri sedang melihat dan menyaksikan dahsyat Allah mengeluarkan mereka dari Mesir, padang gurun paceklik yang tidak ada air dan makanan. Tiap hari mereka turun dari surga mana. Allah menurunkan air dari batu karang yang kering. Allah adalah sumber kehidupan. Tetapi pada waktu mereka tinggal di negeri yang penuh dengan susu dan madu, mereka meletakkan dan mengandalkan hidupnya dengan semua susu dan madu itu. Berhala-berhala dalam kehidupan mereka. Tetapi umatku telah melupakan aku, dan mereka membakar dupa untuk berhalanya. Itu berhala zaman dahulu. Berhala zaman sekarang, saudara, rupa-rupa. Mungkin itu karier saudara, jabatan saudara, koneksi saudara, kesehatan saudara, dapat menjadi berhala dalam hidupnya saudara, lebih andalkan, yang lebih saudara khawatirkan dan takutkan daripada Allah dalam kehidupan ini. Allah adalah, kalau sudah ringkas, bagaimana saya meringkas, bagaimana Allah mendeklarasikan kepada umat Israel agar tidak menggantungkan kepada berhala dalam hidupnya. Mungkin kata yang saya pakai sendiri, bahwa Allah itu adalah persediaan sehari-hari akan air kehidupan, sumber air hidup yang tak terbatas. Maka depresi, kegersangan hidup, dryness dalam hidup ini, keputusasaan adalah hasil atau akibat langsung bahwa kita memisahkan diri atau kita putus dari persediaan sehari-hari air kehidupan. Ketika kita mengabaikan air sumber itu, kita kehilangan iman, kita meninggalkan doa, dan kita meninggalkan firman-Nya dalam kehidupan ini, yang adalah aliran air yang tidak pernah berhenti. Firman Tuhan katakan seperti gunung salju di Libanon yang menurunkan air tak pernah berhenti. Dan kalau kita terputus dari gunung sumber air Libanon itu,
Yang ada adalah kesunyian hidup, kesia-siaan hidup, dan kekosongan hidup. Namun saudara, terpujilah Tuhan, ada hukum rohani yang lain, yaitu hukum kehidupan dan pengharapan bagi setiap orang yang meletakkan hidupnya di bawah tangan kuat kuasa Tuhan, sumber pengharapan itu. Sebagaimana Mazmur 1:3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini orang yang mengandalkan Allah, tidak terputus dari sumber aliran air kehidupan itu, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya pada waktunya berhasil. Mazmur 65:9-10 juga menggambarkan seperti aliran air itu buat orang yang tidak pernah berputus asa. Engkau, yaitu Allah, mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Coba gambaran itu. Sekali lagi, itu sangat indah, saudara. Batang air Allah itu penuh air mengalir. Dan itu yang saya lihat, air terjun Victoria tak pernah berhenti meskipun berapa ton air terus keluar begitu luar biasa. Tak pernah. Itulah Allah, batang air, sumber kehidupan itu. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikian engkau menyediakannya. Engkau mengairi air alur bacaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati ternak dan tumbuh-tumbuhannya. Yesaya 47:12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habisnya. Artinya tak pernah berputus asa. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Saudara, itulah Allah aliran air. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat bagi mereka. Kepada kita yang tekun bersabar dengan iman, itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan Mazmur 42:8, mereka yang sabar dan penuh harapan kepada Tuhan, Tuhan pada waktunya memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari, akan mengganti menjadi penuh nyanyian, suatu doa kepada Allah akan kehidupan. Artinya, saudara, ada saat orang menantikan mengapa dengan tentram, karena tangisan akan berubah menjadi sorak-sorai. Mazmur 30:11. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku, sekali lagi, pada waktunya kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Saudara, itu orang yang tidak berputus asa. Orang yang tidak berputus asa pada waktu dia masih mengenakan kain kabung, tetapi jiwanya menanti dengan tentram dan damai sejahtera. Mereka memang meratap, tetapi hatinya tentram karena mereka menantikan pada waktunya akan menari-nari. Itu janji Tuhan. Mazmur 30:11. Segala sesuatu yang ada di bawah kendalinya, karena kita berakar di dalam aliran air sungai kelimpahannya, maka kita dapat terus hidup berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.